Sport, welcome back to Sportholic, ignite your spirit of sport. Senang sekali Sekar Hayu di sini bisa berjumpa lagi membersamai Sobat Sport di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, yang pastinya akan membahas seputar olahraga baik yang ada di Universitas Brawijaya maupun di Malang Raya. Nah, di episode kali ini Sekar udah nggak sendirian karena di sini sudah ada narasumber yang akan berbagi informasi mengenai salah satu UKM olahraga yang ada di Universitas Brawijaya. Kira-kira UKM apa? Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Boleh dong perkenalan diri dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari jurusan dan fakultas apa, dan dari UKM apa? Oke, semuanya kenalin, nama aku Iva. Dari jurusan akuntansi angkatan 2022. Aku dari unit aktivitas panahan Universitas Brawijaya, dan jabatan aku di UKM Panahan ini itu adalah Kepala Departemen Humas. Oke, kita hari ini akan ngobrol sama Kak Iva dari UKM Panahan Universitas Brawijaya. Betul. Kemarin tuh kita udah sempet ya ngobrol-ngobrol juga sama UKM Panahan. Tapi karena di sini spesial ya, karena katanya kepengurusannya baru ganti. Betul. Gitu kan. Nah, kita bisa kenalan lebih jauh lagi. Kira-kira ada apa aja sih yang baru di UKM Panahan gitu kan. Tapi sebelumnya mungkin buat recall memori juga ya ke Sobat Sport yang mungkin lupa-lupa ingat gitu, UKM Panahan tuh apa ya kemarin. Boleh dijelasin sedikit gitu, UKM Panahan tuh apa sih Kak? Oke, mungkin singkat aja terkait UKM Panahan Universitas Brawijaya ini. Jadi unit aktivitas panahan Universitas Brawijaya ini tuh berdiri di tahun 2013, tepatnya di tanggal 11 Desember tahun 2013, 11, 12, 13, angka cantik. Jadi udah berdiri sekitar 12 tahun, dan awalnya mungkin hanya untuk mewadahi atlet-atlet panahan, tetapi sekarang kita juga mewadahi teman-teman mahasiswa yang mungkin memiliki hobi atau minat dengan olahraga panahan, dan juga mungkin ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi kayak gitu. Oke, jadi awalnya itu cuma buat yang udah atlet aja ya, yang Betul. udah menekuni panahan serius gitu. Tapi sekarang udah berkembang, jadi siapapun mahasiswa yang emang punya minat dan pengen belajar panahan tuh bisa join. Betul. Gitu ya kayak. Terbuka buat semuanya. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau di panahan sendiri gitu kan ya, ada kegiatan apa aja sih, maksudnya mungkin selain latihan rutin kali ya yang pasti buat semua anggota, atau gimana tuh biasanya kegiatan yang ada di panahan? Oke, jadi mungkin kalau untuk di unit aktivitas panahan sendiri, selain latihan rutin yang untuk anggota dan juga pengurus tentunya, untuk atletnya, kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk fokus kegiatan di pengurus. Mungkin dalam waktu dekat kita bakal ada staff report. Jadi itu kayak untuk dalam beberapa waktu ini, segala keluh kesah mungkin selama menjadi staff atau pengurus di UAPUB itu kita bakal laporin di staff report gitu. Oke. Itu habis itu beberapa waktu yang lalu kita udah melaksanakan studi banding, dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa melaksanakan studi banding secara offline sebanyak 2 kali. Yang pertama waktu itu studi banding yang kebetulan emang dipegang oleh Humas juga. Itu studi banding pertama secara offline di Surabaya di UNESA. Dengan tuan rumahnya UNESA sendiri. Itu kita collab dengan Departemen Manajerial karena sekalian latihan gabungan, latihan bersama gitu dengan UNESA. Jadi latihan bersama dan studi banding sekalian. Jadi itu collab proker antara Departemen Manajerial sama Departemen Humas dengan tuan rumah UNESA. Terus alhamdulillah di tanggal 24 Mei kemarin, itu untuk yang di UNESA kemarin tanggal 10 Mei ya. Terus habis itu di studi banding lagi yang kedua, itu alhamdulillah kita yang jadi tuan rumah. Dari dengan kedatangan UKM Panahan Unair dari Airlangga yang meminta kita untuk bisa studi banding sama mereka. Dengan mereka yang datang ke sini, kita jadi tuan rumah alhamdulillahnya, dan dipegang oleh Humas juga tanggal 24 Mei kemarin, sekitar semingguan yang lalu, alhamdulillah di Universitas Brawijaya juga. Jadi alhamdulillah di tahun ini bisa studi banding 2 kali dan semuanya offline sebagai tamu dan sebagai tuan rumah. Itu yang paling memorable untuk saat ini, sampai saat ini. Terus selain itu kita bakal ada UAP Vacation juga, ada first gathering pengurus juga udah dilaksanakan Februari lalu, upgrading juga, upgrading. Itu sih kebanyakan kayak gitu. Itu berarti untuk kalau bisa dibilang internal panahan ya? Maksudnya untuk pengurusnya, terus juga kerjasamanya dengan eksternal, yaitu dari studi banding itu tadi. Iya, betul. Tapi sebenarnya kita nggak fokus ke pengurus doang. Tentunya buat anggota juga tadi ada UAP Vacation. Kalau UAP Vacation itu kayak
healing atau kayak bonding fun time gitu sama anggota. Jadi itu anggota dan pengurus. Terus kita juga ada WATW We Are The Winner, itu kayak kompetisi panah internal di UAP sendiri. Itu dari anggota, dari mungkin yang punya alat, atletnya itu boleh ikut. Tuh, terus kita ada first gathering sesama anggota sama diklat anggota gitu. Itu juga. Jadi proker yang bareng-bareng dengan anggota juga banyak. Berarti nggak cuma latihan rutin aja gitu ya? Iya, banyak. Sama panahan doang tiap hari saya. Terus ada apa tadi, UAP Vacation, terus juga ada We Are The Winner tadi buat mungkin memacu semangat anggotanya juga. Iya, gitu, betul. ya. Luar biasa. Tapi kalau misalkan latihan rutin tuh biasanya berapa kali seminggu? Kita biasanya untuk latihan rutin itu 2 kali seminggu di hari Sabtu dan Minggu. Di weekend ya? Itu untuk anggota sih, tapi kalau untuk atlet itu ada di hari lain pokoknya. Dari atlet punya jadwalnya sendiri lagi karena untuk ya, jadi mungkin itu kalau untuk atlet punya jadwal latihan lagi kalau dari mereka. Di weekday ya biasanya tambahan punya atlet. Kalau untuk anggota plus weekday itu tadi. Tapi kadang kalau nggak gitu atlet ya di weekday itu Sabtu Minggu tuh biasanya lebih banyak anggota sih. Tapi tetap ada atlet yang juga di weekend. Berarti ada pembagian tersendiri juga ya, karena punya porsi latihan masing-masing juga mungkin ya? Kayak gitu bisa. Luar biasa Sobat Sport. Itu tadi perbincangan awal kita dengan Kak Iva dari UKM Panahan UB gitu kan. Tapi pastinya kita bakal kulik lebih dalam lagi gitu ya, kayak nanti kita bakal tanya-tanya lebih banyak lagi tentang UKM Panahan UB itu seperti apa sih gitu kan, dalamnya prestasinya, terus juga cara daftarnya. Pastikan nanti Sobat Sport apalagi udah mau masuk mahasiswa baru gitu ya, nanti pada penasaran, makanya tonton sampai akhir. Tapi kita bakal jeda sebentar, jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Iva dari UKM Panahan Universitas Brawijaya. Tadi sebelum di segmen pertama tadi kita Kak Iva udah jelasin tentang dan ngenalin tentang UKM Panahan UB gitu kan. Mulai dari sejarahnya tadi juga disebutkan, terus juga kegiatan apa aja sih yang yang dijalani, yang ada di UKM Panahan. Mungkin sekarang aku mau nanya ini sih, struktur kepengurusan tadi belum kita bahas ya. Boleh dong dikenalin di UKM Panahan itu kepengurusannya seperti apa sih strukturnya? Oke, mungkin singkatannya terkait struktur kepengurusan. Jadi tentunya kita ada ketua umum dan ada wakil ketua umumnya. Harus disebutin namanya juga kah? Nggak usah. Jadi kita ada ketum, lalu ada bendahara dan sekretaris, ada bendahara umum 1 dan bendahara umum 2, serta ada sekretaris umum 1 dan sekretaris umum 2. Nah, mereka ini ketua umum, wakil ketua umum, dan bendahara serta sekretaris ini masuk di departemen inti. Lalu ada departemen humas, saya sendiri selaku kadepnya. Lalu ada wakadep humasnya, wakil kepala departemen humas, dengan staf kami untuk humas tahun ini itu ada 4 orang. Lalu ada departemen kepelatihan. Nah, ini yang biasanya menghandle terkait latihan rutin misalnya. Kalau untuk humas itu kita biasanya yang jadi narah hubung keluar sama yang mengurus sosial media. Kalau untuk yang departemen kepelatihan ini mereka yang biasanya mengurus terkait latihan rutin, itu paling utama. Terus itu dengan ada kadep wakadepnya, dan untuk stafnya untuk sekarang ada 3 atau 4 ya, sekitaran segitu. Terus ada departemen manajerial. Nah, ini yang biasanya mengurus terkait lomba, informasi lomba, terus atlet kayak gitu. Ini departemen manajerial. Iya, benar. Ini mereka yang mempersiapkan ini. Itu dari departemen manajerial ini. Ada kadep wakadepnya serta stafnya juga. Lalu ada departemen LDR, logistik dan rumah tangga. Itu yang mengurus terkait inventaris di Panahan, yang mengurus tentang perbendaharaan alat,
tentang piket di sekre dan piket di lapangan, memastikan kayak alat-alat di lapangan, memastikan kondisi lapangan kayak gitu. Ini tugasnya LDR. Terus ada departemen PSDM. Ini yang mengurus terkait sumber dayanya lah, sumber daya dari mahasiswanya, terkait sumber daya anggotanya gitu. Jadi makanya kayak UAP Vacation itu dari PSDM ini. Jadi kayak fokus sama sumber daya manusianya kayak gitu untuk PSDM ini. Sama ada kadep wakadep dengan stafnya. Kayak gitu. Wah, luar biasa, berarti ya dari kompleksnya kepengurusan itu pasti punya porsi tugasnya masing-masing. Betul. Dan bertugas untuk ya menjaga UKM Panahan ini supaya tetap berjalan sesuai visi misinya, terus juga tujuan dan lain sebagainya gitu ya Kak. Nah, kita masuk ke ini nih. Kalau tadi kita udah bahas tentang kegiatan apa aja sih yang ada di UKM Panahan. Sekarang mungkin pasti Sobat Sport juga penasaran gitu kan. Apa aja sih pencapaian yang udah pernah diraih oleh atlet-atlet atau teman-teman dari UKM Panahan? Boleh dong diceritain mungkin prestasi yang paling membanggakan mungkin dari 1 atau 2 tahun lalu atau tahun ini terbaru? Mungkin prestasi yang paling membanggakan dari tahun lalu dulu ya, dari tahun 2024 lalu itu ASEAN University Games dari Panahan UB itu berhasil mendapatkan medali perak. Nah itu terus habis itu dan beberapa kejuaraan lain baik secara bergu maupun individu itu bisa mendapatkan medali perak atau perunggu kayak gitu, bahkan medali emas juga. Di tahun 2025 ini baru-baru ini alhamdulillah dari Panahan UB itu di Pomprov atau Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur itu berhasil meraih 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu gitu. Baru-baru ini kemarin, belum lama lombanya. Dan itu dari berbagai cabang, ada yang dari compound putra, ada yang dari compound putri, ada yang dari bergu nasional, ada yang dari nasional putra, ada yang dari campuran juga, kayak gitu. Prestasi yang sangat membanggakan sih jujur. Luar biasa. Kita yang dengar juga luar biasa gitu yang ngeborong medali gitu. Iya, alhamdulillah banget. Ini yang kemarin ya? Iya, Pomprov ini. Nah itu pasti kan maksudnya dengan hasil dan pencapaian yang seperti itu pasti kan usahanya juga nggak main-main ya kayak. Kalau dari UKM Panahan sendiri biasanya kalau misalkan ada tim atletnya yang mau maju untuk bertanding gitu kan, berkompetisi, itu apa sih yang dilakukan? Maksudnya ada persiapan apa sih yang dilakukan di UKM Panahan UB ini? Sejauh yang aku lihat kalau untuk teman-teman atlet itu biasanya menjelang perlombaan itu selain latihan untuk memanah target, pastinya mereka meningkatkan latihan fisiknya juga kayak gitu. Jadi selain lebih intensif dalam latihan memanahnya, latihan menembaknya, latihan fisiknya juga digemborkan kayak gitu. Oke, berarti emang mungkin ini ya nambah porsi dari latihan rutin biasanya. Betul, gitu. betul sekali. Dan tadi juga Kak Iva juga kan sudah menyebutkan kalau biasanya latihan rutinnya atlet dengan anggota biasa kalau bisa dibilang itu berbeda gitu ya, dipisahkan memang ya. Kalau untuk di Sabtu Minggu itu ada atlet juga dan ada anggota juga. Tapi lebih sering memang atlet lebih sering yang ke lapangan. Karena memang porsi latihannya lebih banyak kan, karena memang persiapan kompetisi utamanya. Maksudnya kan nggak mungkin kayak sebelum kompetisi latihannya terlalu mepet-mepet. Pasti udah dimatangkan sejak jauh-jauh hari kayak gitu. Betul sekali, berarti memang usaha tidak mengkhianati hasil, atau kebalik ya, hasil tidak mengkhianati usaha gitu. Betul, bisa dibilang kayak gitu. Usahanya juga harus gede, doanya besar, terus hasilnya juga akan mengikuti gitu. Betul. Tapi hasil juga kadang juga bonus gitu ya Kak Iva ya. Kadang mungkin hasilnya nggak sesuai, tapi pasti ada pembelajaran di balik. Iya, kan takdir Tuhan juga kan. Benar banget. Oke gitu ya Sobat Sport, jadi menarik gitu kan, kita jadi lebih kenal dengan UKM Panahan UB gitu kan, dari tadi di awal sejarahnya, terus juga kepengurusannya, strukturnya bagaimana, prestasinya seperti apa, kegiatannya juga ada apa aja. Dan pastinya obrolan kita nggak selesai sampai di sini aja, tapi kita akan jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport.
back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini dari UKM Panahan UB ada Kak Iva. Oke, tadi udah bahas banyak banget ya, Kak Iva udah menyampaikan banyak hal gitu kan tentang UKM Panahan UB. Sampai tadi terakhir kita ngebahas tentang prestasi dan porsi latihan tadi ya, persiapan betul. Sebelum ikut kompetisi atau kejuaraan itu kayak gimana sih. Nah tapi ada hal yang belum sempat aku bahas tadi adalah tentang keanggotaannya di UKM Panahan. Sejauh ini gimana sih Kak Iva melihat antusiasme mahasiswa UB gitu kan, dari jumlah anggotanya UKM Panahan sekarang ada berapa? Kalau sekarang melihat dari data yang kita punya itu anggota dari UKM Panahan sendiri itu sekitar 180 sampai 200 orang. Itu untuk sekarang. Itu terbagi yang atlet berapa, anggota biasa berapa gitu nggak? Untuk yang itu ada grup atlet sendiri itu ada, untuk yang grup anggota sendiri itu juga ada. Tapi untuk jumlah pasti yang atlet itu dari teman-teman manajerial yang lebih tahu. Kayak gitu. Nah kalau misalkan di grup anggotanya sendiri itu ada nggak sih kalau di Panahan kayak level-levelnya, maksudnya tingkatan kemampuannya mungkin kayak ini ada yang newbie banget nih, belum bisa sama sekali, benar-benar dari awal nol. Ada yang udah pernah megang alat tapi belum sampai ke atlet, kayak gitu ada nggak? Atau sama aja? Ada pasti yang masuk kayak awalnya pengen, kayak penasaran kan. Jadi benar-benar udah pernah megang sebelumnya, belum pernah. Kayak gitu ada yang udah pernah pegang tapi habis itu gak lanjut juga ada, macam-macam, dan semuanya kita treat dengan baik, maksudnya ya menyesuaikan dengan komen. Oh kamu belum pernah pegang, berarti ya kita bakal bantu dari awal, kita ajarin dari awal. Buat yang udah pernah, nanti kita bakal pinjemin alat yang profesional karena kita kan punya inventarisnya yang barebow-nya itu ada, jadi mungkin yang udah pernah pegang alatnya kita coba pinjemin yang barebow langsung nggak apa-apa. Kalau untuk yang pemula biasanya kita kasih yang paralon dulu gitu. Berarti biar ini ya adaptasi dulu lah ya sebelum megang yang alat asli. Iya, jadi bilang gitu lah. Maksudnya yang lebih profesional ya, kayak gitulah. Lebih tidak amatir gitu. Jadi harus belajar dulu dari awal gitu lah ya. Karena kan memang baru pertama kan, daripada soalnya kan buat narik busurnya itu juga kalau misalnya ini bisa cedera juga, jadi maksudnya harus penyesuaian dulu. Kayak gitu. Berarti emang pasti ada ini ya, step by stepnya sendiri, nggak boleh langsung nggak mau Kak, aku mau langsung alat yang bagus gitu. Nyoba dulu, dilihat dulu, bisa, sanggup, oke, baru gitu. Iya gitu. Jadi buat sobat sport yang mungkin mahasiswa UB terus tertarik gitu kan ikut Panahan tapi masih ragu, tapi aku nggak punya alat, aku belum pernah megang alat, nggak usah khawatir ya. Kita pinjemin, tenang, ke lapangan aja dateng, nanti kita pinjemin alatnya, tapi daftar sebagai anggota dulu. Jangan tiba-tiba datang tapi anggota, bukan nggak dengan nyoba pinjem aja gitu. Oke, itu tadi tentang keanggotaannya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dari dukungan kampus seperti apa sih sejauh ini kepada UKM Panahan sendiri? Alhamdulillah terkait dukungan kampus sejauh ini cukup baik lah ya, terutama ketika kita mungkin mencetak prestasi kayak gitu. Tentunya pasti lebih disupport lagi, utamanya kemarin pas Pomprov juga terlihat bagaimana bangganya kampus gitu sama prestasi yang telah diraih teman-teman Panahan UB juga. Pastilah harus bangga ya. Iya, harus dengan apa namanya potensi yang dimiliki gitu kan Universitas Brawijaya. Tapi kalau dari Kak Iva sendiri nih aku nanyanya ya, kan Kak Iva juga anggota di UKM Panahan gitu kan selain sebagai pengurus. Gimana sih Kak Iva melihat UKM Panahan ini, apakah cukup sebagai wadah minat mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap Panahan? Kalau menurut aku selama menjadi anggota dan sebagai pengurus benar-benar sangat terwadahi banget. Event kita benar-benar, aku pun jujur awal masuk belum sama sekali nggak punya basic Panahan, benar-benar yang baru megang alatnya benar-benar dari nol, dan di Panahan UB itu benar-benar difasilitasi banget, diwadahi banget, maksudnya dibantu sekali gitu. Nggak ada yang namanya underestimate, nggak ada yang namanya kayak diremehkan dan sebagainya. Kayak benar-benar kita di-treat dengan baik dari awal, benar-benar diajarin dari awal, dan alhamdulillah dalam kepengurusan pun juga demikian, kita sama-sama belajar juga. Nggak ada yang namanya underestimate, oh kamu atlet, kamu bukan, kayak gitu. Nggak ada. Alhamdulillahnya sangat-sangat kekeluargaan sekali, sangat suportif sekali, sangat
homey sekali ya, alhamdulillahnya. Sangat menyenangkan masuk di Panahan UB. Berarti tidak ada kata menyesal gitu. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau itu dari ini ya, lingkungan di UKM-nya sendiri. Kalau dari sisi olahraganya sendiri nih, menurut Kak Iva sendiri apa sih keistimewaan olahraga panahan dibandingkan dengan olahraga yang lain? Buat aku sendiri ya, olahraga panahan tuh mungkin terlihatnya kayak secara fisik mungkin gak sejor-joran olahraga lain, mungkin kayak olahraga lari dan semacamnya kayak gitu. Tetapi buat aku kayak istimewanya di panahan tuh gimana kita bisa fokus sama satu titik gitu loh. Kayak maksudnya gak fokus juga ya? Iya, melatih fokus, dan jujur itu kan bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari juga kan. Jadi kayak menurutku itu olahraga yang menarik. Dan selain aku masuk panahan tuh selain karena penasaran juga, maksudnya karena ingat sunnah Nabi kan. Jadi kan memang kalau di sunnah Nabi, di hadis Nabi kan salah satunya itu olahraga panahan. Jadi kayak mumpung di kampus ada, kenapa nggak sekalian coba aja masuk gitu. Dan alhamdulillah ternyata gitu. Dan ternyata yang alasannya kayak gitu pun nggak cuman aku, beberapa orang juga punya alasan yang sama kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini mungkin terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu gitu kan sama Sobat Sport. Kira-kira gimana sih caranya supaya kita bisa gabung ke Panahan UB jadi anggota tuh gimana caranya? Nah, biasanya untuk yang mau masuk ke Panahan UB ini, kita bakal buka open recruitment anggota. Biasanya itu jor-joran untuk publikasinya tuh pas open house. Jadi pas Raja Brawijaya, pas ospek kampus itu kita bakal ada open house biasanya, dan semua UKM termasuk Panahan itu bakalan promosiin dan buka open recruitment anggota. Di situ pasti ada link pendaftaran serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota. Terus untuk dari kita sendiri itu mungkin di beberapa UKM kita kurang tahu, tapi kalau di Panahan kita cuma 1 kali bayar di awal doang. Biasanya sebesar 50.000, udah itu untuk jadi anggota seterusnya sampai kalian lulus. Gak ada biaya bulanan dan sebagainya, gak ada. Berarti nggak ada kasih udah? Nggak ada. Wah, luar biasa. Jadi cuman anggota bayar 50.000 di awal, terus udah. Biaya pendaftaran di awal, terus udah. Oke, kalau mau tahu info lebih detail gitu, harus kemana teman-teman Sobat Sport ini? Informasi lebih detail terkait Panahan Universitas Brawijaya tentunya harus ke Instagramnya Panahan Universitas Brawijaya, Panahan_UB. Oke, terima kasih banyak Kak Iva. Sama-sama. Semoga informasi tadi bisa berguna gitu ya Sobat Sport untuk kita semua di sini. Dan buat Sobat Sport yang punya minat tapi masih ragu setelah mendengar ini, semoga keraguan itu hilang dan langsung aja daftar nanti waktu open house gitu kan ya. Iya, ditunggu nih sama Kak Iva gitu. Tunggu. Jangan lupa juga buat ikutin Instagramnya di Panahan_UB supaya Sobat Sport nggak ketinggalan info-info menarik dari Panahan UB. Betul. Oke, Kak Iva, aku terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di sini untuk menyampaikan informasi tentang Panahan UB. Semoga Panahan UB semakin berjaya dan bersinar. Amin, gitu kan. Semoga kita bisa bertemu dan berbincang di lain waktu. Amin, gitu ya. amin. Oke, Sobat Sport, itu dia akhir perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic dan sampai jumpa di episode selanjutnya.